Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Boleh lambaikan tangan, puji Tuhan. Selamat pagi. Oleh anugerah Tuhan, saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Firman Tuhan pagi ini akan saya ambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itulah berkata orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini mungkin sudah sering Bapak Ibu Saudara dengar. Banyak yang mengatakan bahwa ayat ini sepertinya hypergrace, sepertinya kita ini anak-anak Tuhan udah santai-santai aja, Tuhan memberkati kita orang tidur, Tuhan akan berperang ganti kita. Tepat dengan tema besar gereja kita adalah berfokus kepada Kristus. Kalau kita buka handphone kita ketemu websitenya gereja kita, fokus pada Kristus. Selama seminggu ini Bapak Gembala, Bu Lena, siapapun berbicara mengenai berfokus kepada Kristus. Itu baik Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah hidup kita hari-hari ini adalah berfokus kepada Kristus. Jadi seperti orang ketika ditanya, apa fokus gerejamu? Berfokus pada Kristus. Sebetulnya inti penjabarannya itu panjang sekali, lebar sekali. Tetapi pagi ini saya mau kasih ilustrasi sedikit kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika orang membawa suatu persembahan itu dari buah-buahan, apel, anggur disusun sampai tinggi, ditaruh di satu piring dan ditaruh di atas kepala, mereka harus menaiki tangga sampai ke puncak. Dan di samping orang yang berjalan seperti membawa persembahan seperti itu, di sampingnya ada coach atau pengarah. Coach itu mengarahkan, ngomongnya begini, pandang terus kepada tujuanmu, pandang terus sampai ke atas, jangan tolah-toleh, jangan lihat ke kiri atau lihat ke kanan, kamu nanti akan jatuh persembahanmu. Nah, seperti itulah sebetulnya hari-hari ini fungsinya kita adalah seperti orang yang berjalan, fokusnya adalah Tuhan, tapi berjalan loh, bukan diem, bukan tidur, bukan udah pasrah seperti orang-orang yang putus asa. Karena saya tahu hari-hari ini banyak orang yang putus asa, ada orang yang putus pengharapan, ada orang yang kadang-kadang dimasuki oleh teman, mungkin juga teman gereja, mungkin juga dari media sosial, lagi kesulitan ekonomi yang menghimpit, yang udah butuh duit sama sekali, ada iklan pelihara tuyul, beli babi ngepet, dan sebagainya. Hari ini saya akan berfokus bagaimana kita tetap berfokus kepada Kristus. Kristosentris. Kenapa kita harus berfokus kepada Kristus? Nah, sebetulnya orang yang melayani Tuhan, orang yang berkhotbah, orang yang menjadi WL, yang menyanyi melayani Tuhan, melakukan kegiatan apapun dalam pelayanan adalah memberi kepada Tuhan. Mengajak orang untuk bernyanyi memuji Tuhan. Tentunya dengan mengajak orang itu dilatih mengenai vokalnya, dilatih mengenai pronunciation-nya, dilatih mengenai nadanya dan sebagainya supaya klop dan tidak salip-salipan. Bagus. Orang berkhotbah juga begitu, harus belajar, banyak supaya orang mudah mengerti firman Tuhan. Bukan tambah bingung. Ada orang dikasih kesempatan khotbahnya 50 ayat cuma 30 atau 45 menit. Ya orang bingung, tambah bingung. Apalagi ditambah bahasa Girika. Wah, kayaknya hebat. Orang ini membangun egosentris. Tetapi yang saya mau jelaskan pagi ini adalah
mari kita tetap fokus kepada Kristosentris, Kristus fokusnya. Kenapa kita berfokus kepada Kristus? Tadi di ayat Mazmur 126 ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pagi ini saya bicara mengenai dari Tuhan kepada kita, bukan dari kita kepada Tuhan. Ini yang suka menjadi orang ribut, karena tidak ngerti konsepnya dari Tuhan kepada kita. Dari Tuhan kepada kita. Tuhan maunya kita seperti ini loh. Kenapa? Dikatakan ayat ini adalah Tuhan telah melakukan perkara besar, maka kita bersukacita. Kalau Tuhan sudah melakukan, kita diam aja? Tidak. Kalau Tuhan sudah melakukan, kita tidur aja, maka dia sudah berperang ganti kita? Tidak. Tapi kita harus lebih aktif mungkin dalam melayani, mungkin dalam bekerja, mungkin dalam masa sulit ini, kita harus lebih aktif untuk bekerja. Ada sesuatu yang lebih daripada kita, daripada orang lain, sehingga kita bisa menangkan kompetisi ini. Kenapa kita berfokus kepada Tuhan, tidak kepada Tuhan atau Allah yang lain dalam tanda kutip? Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang besar. Kenapa Tuhan yang besar? Saya banyak ketemu, maaf ya, ada yang di sini profesinya worship leader. Saya terpaksa memberikan tanda kutip. Kenapa banyak worship leader jatuh hari-hari ini? Karena mereka merayu Tuhan. Ucapannya dengan di mimbar, mari kita gak usah khawatir, kita gak usah takut, kita punya Tuhan yang besar. Tapi dia tidak pernah mengaminkan dalam hatinya. Ketika badai mengalami pencobaan dalam hidupnya, dia lupa kata-kata yang sudah dia ucapkan itu tidak memberi kekuatan pada dirinya sendiri. Artinya apa? Dia tidak mudah fokus kepada Kristosentris. Dia fokus kepada egosentris. Kelihatan orang-orang yang egosentris dan Kristosentris kelihatan. Contohnya bagaimana? Ini contoh saja. Ada banyak WL yang bagus. Mereka memimpin dengan bagus, suaranya bagus. Tapi mereka tidak mau membagikan ilmunya kepada yang lain. Takut tersaingi. Padahal kan kita memberi untuk Tuhan, mengajar jemaat untuk menyanyi, mengajar untuk jemaat nyanyi lagu yang baru. Jadi bukan sesuatu yang harus kita umpetin, talenta itu harus kita kubur dalam tanah, bukan. Ayo kita bagikan. Kalau kita mungkin sudah public speakingnya bagus, berani bicara dengan orang, ayo kita dorong. Kalau ada orang yang berpenampilan dalam pelayanan kurang bagus, kita tegur secara pribadi baik-baik. Anak-anak muda yang masih suka pakai jin belel, yang jinnya bolong-bolong, jangan di atas mimbar. Itu sesuatu yang bagus. Orang Belanda dulu bilang katanya necis, bajunya dimasukkan, sabuknya dilihat ditutup dan sebagainya. Itu hal yang bagus. Tapi hari-hari ini kita tidak membangun egosentris, tetapi kita membangun kristosentris, fokusnya kepada Tuhan. Kita sebagai coach, kita sebagai pengarah, ayo kita dorong terus. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kenapa Tuhan yang besar? Karena hanya satu yang dapat memberikan kepastian, jaminan, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Kalau Tuhan gagal dalam hidupmu, bukan Tuhan yang gagal, tapi kamu yang gagal. Dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Ini yang perlu kita aminkan. Oh iya, yes, aku perlu Tuhan. Aku perlu Tuhan yang bisa melakukan yang tidak dapat dilakukan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan manusia atau kepikirannya, atau kekuatannya, atau hartanya, atau pangkatnya, atau kedudukannya. Hari-hari ini kita lebih harus bergantung kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang menjadi fokus buat gereja kita. Siapapun kita. Hari-hari ini kita asah terus kemampuan kita. Mungkin kita menjadi leadership, mungkin menjadi PKS. Ayo semangat. Semangat apa? Semangat melayani. Ayo apa? Semangat apa? Semangat menjangkau jiwa. Mereka yang hari-hari ini putus asa. Mereka yang hari-hari ini lelah. Mereka yang hari-hari ini tidak ada pengharapan. Kita kasih semangat lagi. Ayo, masih ada Tuhan. Masih ada pengharapan. Masih ada jalan. Kalau kiri kanan, muka belakang buntu, ke atas masih ada jalan. Kita sebagai speaker, sebagai ambasadornya Tuhan untuk bicara kepada mereka
bahwa masih ada Tuhan yang sanggup. Ada banyak ketemu orang yang bangkrut, sudah hidupnya mepet, mojok, tidak pernah ketemu, tidak mau kumpul orang. Ya, kita mulai dekati mereka. Jadilah terang di antara orang-orang seperti ini. Tuhan mau kita Kristus sentris, tetap Kristus, bukan kita. Kita ini adalah hamba, kita ini adalah doulos, dia adalah kurios, Tuhan adalah Tuhan. Kita ini adalah hamba yang tidak berguna. Kalau ada kesempatan dipakai oleh Tuhan, puji Tuhan, luar biasa. Bukannya kalau followernya naik, kalau pengikutnya banyak, sudah mulai pasang tarif, sudah minta dikasih karpet merah, sudah minta dijemput dengan Alphard, harus naik pesawatnya first class. Enggak. Saya banyak ketemu teman-teman yang bicara negatif, tapi saya mau katakan enggak semua, itu hanya oknum. Bahkan ada seorang pendeta yang diundang, dia minta tiket istrinya, minta tiket anaknya, minta tiket cucunya, minta tiket susternya. Astaga. Haleluya. Enggak, di gereja kita enggak ada, di luar banyak. Haleluya. Ya, kita lihat dari fokusnya Tuhan dulu kepada kita, bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang kecil, bukan Tuhan yang ecek-ecek. Yang kedua, kenapa Tuhan choice kita, milih kita? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Ada ayat mengatakan bahwa Allah itu bekerja dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jika Allah di antara pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Inilah yang menjadi dasar Daud, hanya dekat saja Allah saja aku tenang. Keluaran 14 ayat 14. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Haleluya. Hari ini saya ajak kepada setiap peserta doa pagi, ayo kita fokus kepada Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang kecil. Karena yang kedua, Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu Saudara. Gak peduli umur berapa, gak peduli sakit apa, gak peduli mengalami pergumulan apa, gak peduli apapun. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, kalau kita sudah tahu Tuhan yang besar, apa pergumulan hidup saudara, gak usah takut. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang menyertai. Yang ketiga yang perlu dikatakan adalah karena Dia ingin melihat kita supaya pada akhir kesudahannya dengan meraih sebuah kemenangan. Kemarin saya ada ketemu seorang hamba Tuhan, dia bilang ngomong, Pak Tim, kita ini perlu Daud. Loh, kok perlu Daud? Iya, kenapa? Kita banyak ngelawan Goliat. Oh, Goliatnya apa? Goliatnya jemaatnya turun. Goliatnya apa? Persembahannya turun. Goliatnya apa? Kontrak mau habis. Goliatnya apa? Gereja pada bocor, alat musik pada rusak. LED apa rusak semua. Ya, itu Goliatnya. Dia bilang kita perlu Daud. Saya katakan, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Harusnya hamba Tuhan yang ngajari saya, bukan saya ngajari mereka. Tapi puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk ketemu orang-orang yang takut hari-hari ini. Kita punya Yesus, kita dijadi Daud dimanapun kita ada. Di marketplace, di tempat kita bekerja, di tempat kita melakukan usaha apapun. Yang penting kita fokus kepada Tuhan. Jangan pada fokus pada diri sendiri. Bahkan sekarang banyak orang menipu. Oh, saya supaya followernya 1 juta, saya followernya 3 juta, saya beli follower. Bisa, gampang. Tetapi Tuhan gak mau kita membangun diri kita. Ego kita harus dimatikan hari lepas hari. Ego kita harus ditanam. Kita ini hamba. Kita ini doulos yang gak ada apa-apanya. Hanya Tuhan yang patut disembah dan dipuji. Inti gereja hanya 2. Yang pertama, mengajak jemaat ketemu dengan Tuhan. Seperti Sakeus, seperti Saulus, seperti wanita pendarahan, seperti wanita Samaria dan sebagainya. Ketemu dengan Tuhan dulu. Setelah ketemu Tuhan, bagaimana? Menjadi seperti Tuhan. Bukan artinya dituhankan oleh manusia,
tetapi memiliki buah-buah roh yang dapat dilihat oleh sekeliling kita. Adanya kasih, adanya damai, adanya sukacita, nggak suka buat ribut, nggak suka buat gosip, nggak suka hoax, hidup kudus, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu Saudara. Inti gereja cuma dua, ketemu dengan Tuhan dan menjadi seperti Tuhan. Artinya dimanapun engkau jadi terang, dimanapun engkau jadi teladan. Kalau ada orang Kristen yang nggak jadi teladan, hari ini bertobat. Hari ini tinggalkan apa yang menjadi ikatan saudara. Mungkin pornografi, mungkin cinta akan uang yang berlebih, mungkin harta, mungkin pangkat, mungkin kedudukan. Kita tidak mau diikat oleh hal-hal seperti itu. Kita ini adalah prajurit Kristus, orang-orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Apapun profesi kita, apapun panggilan hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau bagikan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan apa yang menjadi pergumulan kita. Tentunya pergumulan kita pergumulan yang baik. Bukan berdoa Tuhan supaya aku menang judi, supaya aku dapat lotre, bukan. Tetapi adalah goalnya kita adalah masuk dalam kerajaan Allah. Tetap bertekun kalau kita mempunyai pergumulan doa. Baik sakit penyakit, baik ekonomi, baik ketakutan, apapun. Karena apa? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Kadang-kadang jalan Tuhan tidak kita mengerti. Kadang-kadang pikiran Tuhan kita tidak mengerti. Dulu ada suatu teman yang pekerjaannya adalah seorang guru sekolah minggu yang tekun. Suatu saat mereka ini mengalami masalah dalam dandan keyboard. Kalau dulu kami di gereja GPD itu, pokoknya apapun pekerjaan gereja itu yang menangani juga anak-anak ini semua. Jadi mulai dari ngepel, jemput sekolah minggu, betulin alat, masang LED, semua itu ganti lampu, itu semua dikerjakan oleh anak-anak mahasiswa ini. Singkat cerita, ketika dia mengalami organ yang rusak, dia pergi ke sebuah toko elektronik. Nggak diduga, nggak dinyana, di situ dia ketemu seorang big boss, pemilik daripada perusahaan sabun. Dan ketika perusahaan sabun ini mendengar dia itu lagi mencari alat, istilahnya mau keyboard, mau dibetulin. Singkat cerita, big boss ini langsung bilang, kamu besok melamar ke perusahaan saya. Dan puji Tuhan langsung diterima. Pengalamannya apa? Hanya guru sekolah minggu. Memang sarjana S1, tapi pengalaman yang ada adalah guru sekolah minggu. Dan akhirnya puji Tuhan mendapatkan posisi yang lumayan tinggi, menjadi seorang manajer di perusahaan sabun. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kesulitan Tuhan izinkan lewat hidup kita. Keyboard rusak, alat mahal, mau dicarikan spare part mahal, diketemukan dengan toko, dan di situ ditemukan dengan orang. Makanya hari ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati hidup kita karena Tuhan mengasihi kita. Kita nggak tahu Tuhan memberkati kita caranya apa. Hari ini kita bisa ditemukan dengan orang-orang yang baik. Hari ini kita bisa ditemukan orang-orang yang memerlukan pertolongan, nasihat, perlu doa kita. Ayo kita hari-hari ini, kita siap untuk menuai tuaian yang sudah mulai menguning. Pekerjaannya kurang. Kita jangan bicara, oh saya tidak ada talenta untuk itu. Enggak, kita semua pasti dipakai oleh Tuhan. Diberikan talenta. Dikasih keberanian untuk ngomong. Saya hanya patokannya satu. Petrus itu adalah nelayan. Keahliannya menangkap ikan. Tapi bisa sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Itu karena siapa? Karena Tuhan, karena Roh Kudus yang memampukan. Hari ini kita jangan ngomong, saya nggak bisa, saya orang kecil, saya orang bodoh. Enggak. Ayo, blocking otak kita dibuka. Supaya apa? Kuasa Tuhan bekerja. Supaya kita dimampukan Tuhan. Untuk boleh menjangkau banyak jiwa. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.